Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frasa Aurora Yatin, NPM 2151020189, Program Studi Perbankan Syariah kelas D. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas qiraatul Quran dengan mereview jurnal yang berjudul Hukum Nun Mati dan Tanwin pada Bacaan Al-Quran. Langsung saja kita ke review materinya. Yang pertama yaitu hasil review saya dari jurnal yang ditulis penulis, yaitu yang pertama, penulis memiliki standar kompetensi yaitu menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam Al-Quran. Kemudian kompetensi dasar yang dimiliki oleh penulis yaitu menjelaskan hukum bacaan nun mati atau tanwin, membedakan hukum bacaan nun mati atau tanwin, dan menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Lalu tujuan penulis yaitu menjelaskan pengertian nun mati atau tanwin, menyebutkan contoh-contoh bacaan nun mati atau tanwin, dan menjelaskan macam-macam bacaan nun mati atau tanwin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini penulis mengajak kita untuk memahami apa itu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Pengertian nun mati atau tanwin, di sini pengertian nun mati sendiri, nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup berharokat fathah, kasroh atau domah seperti a, i, u. Contoh dalam bentuk kata dunya, inda, an'amta. Sedangkan tanwin sendiri adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda, yang kelihatan apabila dibaca secara wasol atau disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakofkan atau diberhentikan. Dalam jurnal ini juga penulis menuliskan beberapa hukum bacaan nun mati atau tanwin, yaitu nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28 mempunyai 4 hukum bacaan, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Idgham sendiri dibagi menjadi 2, yaitu idgham bila gunah dan idgham bi gunah. Hukum bacaan yang pertama yaitu idhar. Idhar artinya jelas. Nun mati atau tanwin dibaca idhar atau jelas apabila bertemu dengan huruf halqi atau tenggorokan yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ya, ha, kho, ain, ghain. Keenam huruf ini semua makhrajnya pada tenggorokan atau halqi, sehingga bacaan idharnya disebut juga idhar halqi. Cara membacanya harus jelas bacaan nun mati atau tanwinnya, tidak boleh terpengaruh oleh huruf sesudahnya. Contoh bacaan idhar halqi dalam kalimat yaitu nun mati bertemu huruf hamzah. Contohnya yan auna, dibaca jelas. Kemudian ada contoh lagi yaitu nun mati bertemu ha, yan hauna. Kemudian hukum bacaan yang kedua yaitu idgham bi gunah. Yang dimaksud idgham bi gunah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca dengan mendengung. Idgham bi gunah terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, atau yang biasa disingkat yanmu. Adapun contoh dari nun mati atau tanwin yang bertemu dengan keempat huruf hijaiyah tersebut yaitu nun mati bertemu ya. Contohnya may yaqulu. Kemudian ada nun mati bertemu dengan nun an nafsi. Kemudian ada idgham bila gunah, yaitu membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Jadi bacaan nun mati atau tanwin hilang dan lebur dengan huruf sesudahnya dengan mentasydidkannya. Idgham bila gunah terjadi bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Adapun contoh dari nun mati atau tanwin yang bertemu dengan kedua huruf hijaiyah tersebut yaitu nun mati bertemu dengan lam, yaitu la illam yantahi. Kemudian nun mati bertemu dengan ro, mirrohiq. Hukum bacaan selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab dalam hukum nun mati atau tanwin yaitu berarti menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim mati disertai dengan mendengung. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba.
Cara membacanya ialah dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengung. Contohnya yaitu ambihum, di mana nun mati yang harusnya dibaca nun berubah menjadi mim. Hukum bacaan selanjutnya yaitu ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Di sini ikhfa berarti pengungkapan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara izhar dan idgham dengan mendengungkan huruf yang pertama. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf izhar, idgham, dan iqlab. Jumlah huruf ikhfa sendiri yaitu ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dho, fa, qaf, kaf. Contoh dari ikhfa yaitu nun mati bertemu shod, unsur, unsurna. Kemudian ada nun mati bertemu kaf yaitu in kuntum. Baik, demikian review saya terhadap jurnal yang berjudul Hukum Nun Mati dan Tanwin pada Bacaan Al-Quran yang ditulis oleh Rusdi Himawan dan Siska Sulistiorini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.